Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini dan kami mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." kata Kain kepada Tuhan, Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henokh,
menurut nama anaknya. Bagi Henoh lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Silah juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, iblis adalah ular yang menipu, dan dia digambarkan juga sebagai singa yang mencari mangsa. Ia menggunakan Hawa untuk mencobai Adam, dan dia juga menggunakan Kain untuk membunuh Habil. Kedua benih keturunan, apa yang ditulis dari Kejadian 3 ayat 15, itu saling bertentangan. Sebab Kain dilambangkan sebagai keturunan iblis, sedangkan Habil adalah anak Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10-12, saudara perhatikan ini. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi seperti ayahnya, si iblis, Kain seorang penipu dan pembunuh. Tanda anak-anak Allah ialah iman, pengharapan, dan kasih. Tanda anak-anak iblis ialah ketidakpercayaan, keputusasaan, dan kebencian. Dan semua itu nyata ada di dalam hidup Kain. Mari kita lihat tanda-tanda ini dari Kejadian 4. Pada ayat 1-7 saudara melihat ada ketidakpercayaan. Ketika Tuhan membunuh binatang dan mengenakannya sebagai pakaian kepada Adam dan Hawa, dia mengajarkan arti korban darah. Kain membawa korban yang keliru dan memiliki sikap hati yang keliru. Persembahannya tidak dilandasi iman dan Tuhan menolaknya.
Tuhan juga memperingatkan Kain bahwa dosa sedang mengintainya, menanti untuk menerkamnya. Lalu di ayat ke-8 kita melihat ada kebencian di sana. Kemarahan Kain perlahan-lahan menjadi iri hati dan kebencian, dan kemudian menyebabkan pembunuhan. Lalu di ayat 9-24 kita melihat kemudian ada keputusasaan. Pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa ialah, "Di manakah engkau?" Tapi pertanyaannya kepada Kain ialah, "Di manakah Habel adikmu?" Tahukah saudara di mana saudara-saudara kita berada? Pedulikah kita kepada mereka? Atau apakah kita sedang mencari alasan-alasan pengabaian seperti Kain? Ini pertanyaan yang sama yang perlu kita introspeksi diri. Pada titik inilah Tuhan mengutuk seorang manusia. Namun Kain tidak menyadari dosanya, ia hanya khawatir akan hukumannya. Ketidakpercayaan, kebencian, dan ketidakjujuran Kain merusak setiap hubungan di dalam hidupnya. Hubungan dengan saudaranya, hubungan dengan Tuhan, bahkan dengan dirinya sendiri, dan dengan dunia sekitarnya. Kita semua perantau di bumi ini, tetapi Kain menjadi seorang buronan, pengembara tanpa tujuan yang pasti. Ada perkataan Agustinus yang menarik, saudara. "Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri, dan hati kami gelisah sampai kami mendapat keteduhan di dalam-Mu." Ini adalah kalimat yang luar biasa. Di luar itu kita menjadi orang-orang yang tidak punya tujuan. Yang menarik kemudian pada ayat terakhir di pasal ini ada pengharapan. Ayat 25 dan 26. Kain berusaha untuk menutupi keputusasaannya dengan mendirikan sebuah peradaban di tanah Nod atau tanah pengembaraan. Karena Adam dan Hawa mempunyai banyak anak. Kain tentunya menikah dengan salah seorang kerabatnya. Ia memiliki banyak hal yang baik di kotanya, tetapi Tuhan tidak berkenan dengan semua itu. Dan kemudian Tuhan memberi Adam seorang putra yang lain, Set, artinya yang dipilih untuk meneruskan keturunan yang saleh. Ini adalah sebuah pengharapan yang luar biasa. Saya akan tutup renungan ini. Saudara, kita dapat memiliki kemarahan yang benar, yaitu kemarahan terhadap dosa. Tetapi masalahnya, kita terlalu sering marah dan kemarahan itu sendiri mengandung dosa. Yesus memperingatkan bahwa kemarahan dapat merupakan langkah pertama menuju pembunuhan. Maka mari kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita, mengendalikan kemarahan kita, dan memohon agar kita dapat menunjukkan kasih kepada orang-orang yang menyakiti hati kita, serta belajar untuk mempraktikkan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.